Dolar berbalik naik dan menguat terhadap semua mata uang termasuk risk asset, dan semua ini terbantu oleh minat safe haven. Tapi pertanyaannya adalah kenapa safe havennya lari kepada dolar bukan kepada gold? Dan itu yang akan coba kita lihat terlebih dulu dari beberapa ulasan fundamental berikut ini. Ya, data ekonomi Inggris baru saja dirilis adalah data GDP yang menunjukkan angka yang relatif lebih ringan atau lebih soft. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan GDP year on year berada di angka 0,3%, artinya turun dari angka sebelumnya yang direvisi ke 0,6. Dan juga terkait dengan growth rate diperkirakan yang sebelumnya adalah turun di 0,2, ternyata sesuai ekspektasi memang betul turun di 0,2 dari sebelumnya 0,6. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah ini justru mengisyaratkan adanya potensi terhadap krisis ataupun resesi di Inggris. Ternyata data GDP bulanan dirilis dengan angka minus 0,3%. Dan ini berarti agak sedikit mengkhawatirkan. Terlebih dengan keputusan dari BOE kemarin setelah akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah dari bank sentral lain menaikkan 25 basis point. Tapi pound sterling sesuai dugaan kita bahwa dia tidak terlampau kuat untuk naik. Buy on rumor, sell on fact, itu yang terjadi dan akhirnya terbenam sampai zona 1.2500. Dan pagi ini kita sempat melihat kembali retest area support 1.2504, tapi permasalahannya apakah dia mampu rebound atau justru kembali terbenam. Ya, hal ini kalau misalkan kita bicara tentang data sesungguhnya, maka inilah yang dikhawatirkan oleh BOE atau Gubernur BOE Andrew Bailey kemarin, bahwasannya dia melihat bahwa data dari GDP ataupun pertumbuhan ekonomi kecenderungannya masih tetap lemah walaupun ada revisi naik. Ya, ini diartikan oleh para pengamat ekonomi bahwasanya BOE masih cenderung ragu atau bahkan dilema atau bahkan tidak percaya diri. Padahal angka revisi cukup bagus dan juga aktivitas perekonomian ataupun aktivitas pertumbuhan perekonomian juga cukup baik. Nah, masalahnya berikutnya adalah kebijakan yang selanjutnya akan diusung. Mereka akan tetap dalam jalur kenaikan suku bunga, tapi juga agak dilematis karena satu sisi mereka juga sangat yakin bahwa inflasi akan turun di bulan April ini. Kemudian data ekonomi nanti malam kita akan tertuju kepada Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan turun tipis di angka 63.0 dari sebelumnya 63.5. Tapi juga jangan lupakan di jam 6 sore kita akan melihat dari pernyataan BOE Bill. Ya, ini adalah salah satu ekonom atau kepala ekonom dari BOE, Bank of England. Termasuk juga tolong perhatikan ini adalah NISR Monthly GDP Tracker. Kalau sebelumnya NISR memperkirakan bahwa BOE akan tetap menaikkan suku bunga 25 basis point, tapi juga mereka memberikan catatan bahwa BOE kemungkinan akan kesulitan untuk menekan inflasi sampai 2%, setidaknya sampai ke akhir 2025. Jadi kita ingin tahu trend antara yang dilakukan oleh NISR untuk data GDP ke depannya. Apakah dia yakin akan terjadi rebound yang cukup bagus atau justru kembali tertekan turun? Kalau tertekan turun, berarti seharusnya logikanya mereka tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau pilihannya adalah menghentikan seperti apa yang dikatakan oleh Fed, atau yang dipilih, atau yang dimiliki opsinya oleh Fed, masalahnya adalah inflasi di Inggris sendiri masih tetap dalam double digit. Dan itu yang akan menjadi problematik tersendiri bagi Gubernur Bailey. Ya, BOE naik 25 basis point dan akhirnya pound sterling mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan suku bunga berada di angka 4,5% untuk saat ini. Gubernur Bailey mengatakan sangat tinggi untuk inflasi yang kembali disorot oleh para pelaku pasar. 10,1% data per bulan Maret dan kita belum tahu data inflasi untuk bulan April. Kemungkinan akan dirilis minggu depan, jadi kita akan siap-siap untuk melihat lebih lanjut. Nah, sementara untuk masalah inflasi sendiri dikatakan bahwa sebetulnya tekanan dari harga makanan seharusnya sudah mengalami penurunan, tapi masalahnya adalah masih dalam sisi ketidakpastian. Dan inilah yang membuat kenapa pound sterling turun, karena di satu sisi apa yang disampaikan oleh gubernurnya kecenderungannya adalah cenderung bearish atau cenderung dovish. Jadi kita bisa bicara bahwa mereka sangat tidak yakin dengan kondisi ekonomi mereka, sehingga pasar pun akan lebih sensitif ke arah negatif untuk pound sterling. Ya, ini adalah terkait dengan data GDP yang tadi dirilis. Kita sudah lihat datanya juga cenderung lemah dan persis dengan apa yang dikatakan oleh Bailey bahwa data GDP sebetulnya masih cenderung lemah. Walaupun
Kalau dikategorikan apakah mereka dalam kondisi resesi apa tidak, mereka belum dinyatakan resesi karena beberapa bulan dirilis data GDP kecenderungannya masih tetap stabil di atas angka 0. Tapi baru saja kita melihat angka 0 atau minus 0,3%. Kita akan lihat data berikutnya karena ini masih data yang terlalu awal untuk data GDP kuartal pertama. Ya, dari Biden dan juga Kongres yang harusnya hari ini kita akan melihat kembali lanjutan negosiasi terkait dengan debt ceiling ternyata diundur. Ketua DPR McCarthy mengatakan tidak ada progres yang dibanggakan dan juga bisa dinilai dari apa yang dilakukan pendekatan antara dua lembaga tersebut. Ya, DPR dalam hal ini adalah diwakilkan oleh McCarthy dan juga Presiden Amerika Joe Biden. Jadi kemungkinan posisinya kita masih tetap terbayang-bayang atau market tetap dihinggapi ketidakpastian sampai akhir pekan, teman-teman. Terlebih lagi, McCarthy mengatakan diharapkan nantinya pertemuan bisa dijalankan minggu depan. Sayangnya tidak secara spesifik kapan, waktunya, dan juga hari apa. Nah, kalau kemudian di sisi lain, sang Menteri Keuangan Janet Yellen mencoba untuk mencari cara lain dengan bekerjasama atau mencoba melobi para bankir bank-bank yang terkemuka. Dalam hal ini, ada CEO JP Morgan, CEO Citigroup, dan juga dari komunitas perbankan tentunya. Apakah yang akan dilakukan oleh Yellen? Itu yang masih tetap tanda tanya dan juga mungkin market sudah bisa merasakan bahwa Yellen mencoba mencari dukungan lain untuk menghindari yang namanya gagal bayar. Dan ini adalah kabar bagus untuk crude oil. Siap-siap bahwa Amerika siap untuk melakukan pembelian kembali atau mengisi ulang SPR. SPR adalah cadangan minyak strategis Amerika dan sampai saat ini mereka masih mengemban amanat dari Kongres untuk melepas ataupun menjual sebanyak 26 juta barrel. Dan kalau itu selesai, menurut Menteri Energi Amerika, Granholm, Amerika siap untuk melakukan pembelian kembali. Bahkan rumor sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan membeli saat harga minyak mentah berada cukup stabil di kisaran 67 sampai 72, dan hari ini kita kembali melihat level $70 untuk harga minyak mentah WTI. Apakah ini akan menjadi isyarat bahwa kemungkinan siap-siap akan terjadi rebound yang cukup besar terutama untuk crude oil, dan saya rasa akhir bulan Juni atau mungkin awal bulan Juni semuanya masih bisa terbuka. Tapi untuk saat ini kita coba lihat prosesnya, kemungkinan OPEC terlebih dulu akan memberikan isyarat. Dan akhirnya kita mau tidak mau akan melihat dari sisi akhir pekan yang kemungkinan US dollar masih tetap dihinggapi dengan minat safe haven tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah di malam hari emas bisa memberikan keadaan tersebut dan diincar sebagai safe haven menjelang akhir pekan. Karena dengan kondisi debt ceiling pembahasannya ditunda ke minggu depan, berarti ini masih pertanyaan terbuka di market dan juga kemungkinan mungkin saja di hari Senin akan terjadi gap yang cukup besar, entah gap up atau gap down. Apakah emas akan mampu memberikan keadaan di malam hari? Itu yang akan kita lihat dari sisi grafik yang akan kita bahas di live streaming sore nanti.